Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pandana Baban, mungkin kini menjadi orang yang harus kita kategorikan sebagai salah satu guru kecurigaan, The Masters of Suspicion yang nyinyir. Salah satu nyinyiran yang sering ia katakan di dalam media-media sosial adalah ketika ia menyerang habis-habisan Joko Widodo. Ia mencoba mengkapitalisasi sebuah pandangan bahwa Jokowi adalah faktor terburuk dalam demokrasi di tanah air kita. Ia sering memposisikan sebagai orang yang tahu tentang siapa Jokowi. Bahkan ketika Jokowi belum siapa-siapa, ia sudah tahu tentang siapa itu Jokowi. Karena itu ia menjadikan pengetahuan awalnya tentang Jokowi itu sebagai senjata ideologis atau ideological weapon untuk menyerang dan mempermalukan harkat dan martabat Joko Widodo. Tetapi ia mungkin lupa atau sedang berhalusinasi karena ia menjadi orang yang lupa bahwa 2011 yang lalu ia pernah tersandung dengan sebuah persoalan hukum dan statusnya sebagai orang yang pernah tersandung hukum itu sampai diputuskan inkrah sebagai orang yang pernah melakukan kejahatan, dan dalam kasus korupsi itu nama Pandana Baban ditetapkan sebagai salah satu politisi PDIP yang menjadi tersangkanya, bahkan terpidana dalam kasus tersebut. Bagaimana kita akan mengulas sosok Pandana Baban yang saya ingin kategorikan ia sebagai The Masters of Suspicion, guru kecurigaan, tetapi sekali lagi guru kecurigaan yang karena menggunakan satu perspektif tunggal dalam membaca realitas politik, sosial, dan demokrasi di tanah air kita. Pandangannya itu menyebabkan seorang Pandana Baban harus disebut sebagai guru kecurigaan yang nyinyir. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk memberikan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, politisi GAEK atau senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pandana Baban, adalah salah satu politisi yang kita kenal sebagai seorang yang malang melintang dalam dunia politik dan demokrasi di tanah air kita. Kita tidak pernah menyaksikan Pandana Baban sebagai orang yang memang dilahirkan sebagai politisi yang sangat militan dan senior dalam problem-problem di seputar hukum dan politik serta kehidupan demokrasi di tanah air kita. Sebagai seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita tahu bahwa orang yang bernama Pandana Baban turut serta dalam pergerakan dan dinamika partai ini ketika partai ini pernah mengalami serangan-serangan ideologis dari rezim pemerintahan Soeharto di era Orde Baru. Dan ia termasuk seorang politisi yang harus kita katakan sebagai politisi yang sangat loyal, yang sangat militan mempertahankan kepentingan PDIP, bahkan loyal pada sang ketua umum Megawati Soekarno Putri. Dalam konteks ini teman-teman, loyalitas seorang Pandana Baban layak diapresiasi dan diberikan sikap hormat kita bahwa ia memberikan keteladanan dari sebuah panggilan politik yang tidak harus diterjemahkan ketika banyak orang menjadi kutu loncat, berpindah sana berpindah sini, dan mengubah haluan politiknya dengan berpindah kekuatan partai-partai politik yang ada. Tetapi Pandana Baban memperlihatkan bahwa ia menjadi politisi yang layak diperhitungkan karena ia menjadi politisi yang setia untuk berada dalam satu gerbong partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi teman-teman, akhir-akhir ini mungkin kita turut menyimak dalam media-media sosial kita, sosok Pandana Baban yang kita apresiasi dengan sikap hormat kita, itu ternyata makin lama kita melihat akhir-akhir ini Pandana Baban harus kita kategorikan sebagai seorang politisi yang kerjanya cuma nyinyir belaka.
Salah satu nyinyiran-nyinyiran yang sering kita lihat dari seorang yang bernama Pandana Baban adalah ketika ia mencoba menyerang habis-habisan sosok Joko Widodo, bahkan juga menelanjangi harkat martabat Jokowi yang suka atau tidak. Ia adalah presiden ketujuh kita. Bahkan 2 periode ia pernah menjadi presiden Indonesia. Rasanya sebagai seorang politisi senior yang banyak makan asam garam kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita, ia tentu paham bahwa sebaik-baiknya dan seburuk-buruknya pemimpin, bahkan di level presiden, maka pemberian hormat itu menjadi sesuatu yang harus keluar dari kebiasaan kita sebagai warga negara yang baik. Dalam konteks ini teman-teman, apa yang dilakukan oleh Pandana-Baban dengan mengobok-obok bahkan menelanjangi harkat dan martabat Jokowi sebagai seorang mantan presiden atau tepatnya presiden ketujuh Indonesia, itu adalah sesuatu yang tidak kita akan sebut bahwa ia memberikan keteladanan politik yang santun, yang beradab, yang baik. Justru kita menemukan di masa tua seorang Pandana-Baban, ia justru memberikan legasi dari sebuah panggilan politik yang justru mencederai pengalaman panjang dirinya sebagai seorang politisi senior yang banyak malang melintang berada bersama dengan PDIP untuk memainkan drama dan orkestrasi politik yang membuat Indonesia merasa mendapatkan sebuah keteladanan dari seorang yang bernama Pandana-Baban. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa Pandana-Baban tidak bisa kita kategorikan sebagai politisi yang memberikan keteladanan dalam kehidupan politik di tanah air kita. Ia justru harus kita kategorikan sebagai politisi yang hanya mengembangkan satu perspektif tunggal, yang menyerang Joko Widodo dan bahkan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai mantan presiden atau presiden ketujuh dengan memberikan catatan-catatan kritis yang menjadi kekurangan dari seorang pemimpin yang bernama Jokowi tanpa pernah ia memberikan apresiasi pada seorang Jokowi. Perspektif tunggal ketika kita mengkritik, itulah yang saya kategorikan sebagai guru kecurigaan yang nyinyir. Nyinyir karena kita hanya mengatakan kritik atau menyerang harkat dan martabat, tetapi kita lupa bahwa kita juga dipanggil untuk memberikan apresiasi pada keberadaan dari sosok politik yang bernama Jokowi, termasuk realitas politik ketika Jokowi menjadi presiden di 2 periode kepemimpinannya. Disinilah teman-teman, ia lupa bahwa ia pernah tersandung persoalan hukum ketika menjadi terpidana dalam kasus korupsi pada 2011 yang lalu. Inilah catatan yang seringkali kita dengar dalam percakapan-percakapan di ruang-ruang virtual kita, ketika ada banyak orang yang hanya memberikan kritik dan memberikan evaluasi terhadap realitas di sekitarnya. Dia lupa bahwa dirinya sendiri juga tak ubahnya sebagai orang yang pernah menjadi pesakitan dan menjadi penyebab dari kisruhnya kehidupan demokrasi di tanah air kita. Kita sekali lagi ingat, dan saya ingin mengutip pendapat seorang guru kecurigaan yang bernama Friedrich Nietzsche ketika ia mengatakan, kita yang sering teriak-teriak awas monster, tetapi kita hati-hati bahwa kita sendiri bisa menjadi monster yang menakutkan dan ingin menelan orang-orang di sekitar kita. Saya ingin menggambarkan apa yang dikatakan seorang Friedrich Nietzsche itu pada sosok yang bernama Pandana-Baban. Ia menelanjangi habis-habisan Jokowi, padahal ia sendiri adalah seorang yang juga menjadi sumber masalah. Ia juga menjadi orang yang dikategorikan oleh Nietzsche sebagai monster itu sendiri. Nah, dalam konteks ini teman-teman, mari kita mencermati dengan baik bahwa dinamika politik kita di tanah air kita itu memang demikian cair, demikian memperlihatkan kepada kita dinamika politik yang penuh dengan letupan-letupan yang membuat kita tersadar bahwa orang yang begitu loyal pada yang namanya demokrasi, tetapi pada kesempatan yang lain, ia justru menjadi orang yang kita bisa sebut sebagai pecundang demokrasi. Ketika orang-orang tersebut tidak dewasa
untuk menerima realitas politik yang sudah berubah, termasuk serangan-serangan dari seorang Pandana Baban ketika ia merendahkan harkat dan martabat seorang Jokowi. Maka disinilah sosok yang bernama Pandana Baban tidak hanya menjadi seorang guru kecurigaan yang nyinyir, tetapi menjadi pecundang demokrasi. Demokrasi tidak mendewasakan seorang Pandana Baban. Karena itu kita tidak bisa meneladani Pandana Baban sebagai salah satu politikus senior, politikus gaek yang pernah dalam kesempatan di waktunya ia menjadi salah satu legasi untuk memberikan pandangan-pandangan yang positif dan konstruktif terkait dengan kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita. Kita menyayangkan Bang Pandana Baban bahwa Anda tidak bisa menjadi seorang teladan dalam berdemokrasi dengan ketidakdewasaan Anda dalam memberikan catatan-catatan kritis terhadap Jokowi tanpa pernah Anda mengapresiasi bahwa Jokowi adalah sosok yang juga memberi legasi yang penting dalam kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita.